You think, you think first, you arrange in your mind, or you write something before you speak. What is the content? And after that, it is full of course, information. Yeah. What are they inside the content? Of course, you know, what is that? Semantics. It has the meaning itself. And when you want to say something, you arrange it all. And additional is your expression. Yeah, your expression, the way how you want to say it. Expression is that when you express something, of course, you add what is that? Intonation. Yeah, like you take some breath. Yeah, I know that. That's why you try to make the listener believe in you. That's why you make your expression also. What about it, Pak? Yep. Okay. Okay. This is another case. This is another case. This is also can be the point for discussion. Yeah, I'm sure that most of us here are teachers. Yeah, so we experience how difficult teaching students. Okay, especially when we teach speaking skill. Yeah, it is not easy. Yeah, teaching speaking skill. Speaking is, in my opinion, speaking is the most difficult skill to teach, and also all at once the most challenging thing to do. In my opinion, speaking. Yeah. When I'm sure that some students, this is on experience, some students have a lot of vocabulary. Yeah, some students already master the grammar, and actually these two things can support the way they speak. Yeah, but we, but when they have to speak in front of the class, yeah, and then everybody will listen to him, will listen to her, for example, it can hamper the way he or she speaks. Yeah, because I said before that it speaking involved feeling, speaking involved emotion. He will feel shy to speak. Yeah? It is different with reading, for example. Reading is reading only in the heart, inside, in the heart. It is not difficult. Okay. Now this is the challenging to teach speaking skill. Now the question, teachers here, how would you encourage your students in order to speak fluently without being hampered by this problem? Okay, please go ahead. Ayo, go ahead. Not me ya, Pak, the answer. Who? Okay, oh, Me or your friends? yes, including you, Ibu. Oh yeah, okay, including me, you Okay. know. Yes, Okay, yeah, especially for speaking ya, Pak. Speaking yes, is especially for speaking. you as a teacher should have your good pronunciation, right? If your pronunciation is not too clear, I don't want to say that, not too clear. Say that you cannot pronounce well because maybe you come from the students people, yeah. So it's very hard for you to Yeah. pronounce well, yeah. Um, Sometimes, of course, yeah, like us students, yeah. There are many reasons that may account for difficulties learners. Sometimes have with mastering speaking skill. Why? Yeah, I don't know because maybe lack of motivation is very hard for students, or the students are lazy to pronounce well, lazy to open the dictionary, pronouncing dictionary. By Daniel John is a very popular in phonetic subject, I think. Yeah,
Like us also, let's say that we are poor quality teaching, yeah, and poor quality materials, and we don't have any book to show to give the example to students. Yeah, we have to have our dictionary, especially a phonetic dictionary, in order we do know about how to pronounce words, yeah, like foreign, like the owner of the language, yeah. Yeah, like you to say that little opportunity provided to practice speaking, yeah, and personality factors, anxiety, shyness, for example. So what we can do if our students are involved, yeah, in that case, yeah, of course, yeah, we make the classroom happy and don't make people or students, feel difficult because the teacher says that English is a very difficult to learn. So I don't think that you can. For example, you say, yeah, unfortunately, later the students, exactly don't know how to say that, and they are very shiny too. They are very shy and don't want to open their mouth. Yeah, worried if the pronunciation is very bad, for example. So many things that happen to us. So I think as a teacher, we have to know how to pronounce the phonemes well, how to pronounce the word, or how to pronounce the sentence well. In order we can make the example in front of the class and make them, our students, happy, yeah, when we learn a foreign language or see that English. Is that my answer, Pak? Yes, okay. Yeah, yeah. Okay. What about friends? You have what? Teman-teman want to ask what? Mau bertanya apa? Apakah kesulitan kalian di dalam kelas? Apa yang menjadi kesulitan kita? Ya, kita memang harus tunjukkan bahwa foreign language is a very interesting in our life. Ya. Harus kita tunjukkan, dan kita tuh ya luas aja. Kita tuh jangan juga gurunya tuh kita tuh berat sekali. Mau mengatakan apa berat sekali sehingga suasananya jadi it's not interesting ya, di satu interesting. Jadi mereka juga nggak suka karena sebenarnya contohnya itu ya kita guru. Kalau gurunya good morning, open your book, and you do that, terus kita duduk-duduk HP-HPan, terus mereka akan bilang, it's not interesting ya, this subject is not interesting ya. Also the teachers. Jadi anak-anak menilai anak sekarang ya. Bapak, what else? Bapak tuh teman-temannya pada pintar tapi males ngomong. Nah, ini dia yang dibilang Bapak nih ya. Bagaimana kalau gurunya diem aja? Udah dipancing, nggak keluar. Nah, itu dia. Ayo mulai. Itu kan halangan in teaching English, right? Yeah. Jadi, as a teacher, you have to imagine something that, suppose that you are the winner. So if you are the winner, of course, the class is yours, ya kan? So you speak and you explain all things, bawa coklat yang small cakes, and then you say, what is this? You like this? I'll give it to you, okay? Atau Bapak Ibu try to sing a song in front of the class first. Saya pernah ada di kelas yang lumayan banyak dan tiba-tiba ada mahasiswa datang bawa gitar. Sedangkan here I want to sing a song and you play the guitar, okay? Jadi satu kelas itu saya ajak dulu nyanyi, Pak. Nyanyi dulu kita, nyanyi ya. Baru kita belajar. Jadi ada-ada aja gitu yang dibuat supaya mereka itu
Ya maksudnya closest to you. Memang kalau guru itu mesti dekat muridnya. Nah ini sekarang anak-anak lagi buat tesis, anak-anak yang seniornya kalian ya. Apa yang saya buat tiap hari saya tanya, hello, can you show me ya the progress? Hello. Tahu nggak Pak? Udah ada yang baru berapa bulan udah selesai, Ibu try to check it, I finish it. Jadi tuh tergantung kita loh. Jadi tergantung kita. Kalau kita selalu support them, guru itu memang, guru yang dicintai itu adalah guru yang selalu dekat dengan anak-anaknya, terus menarik, terus interesting lah ya. Jadi anak-anak itu kangen gitu kalau ini ya. Jadi anak-anak tesis ini sekarang udah mau selesai. Udah saya bilang, udah chapter berapa? 5. Yang satu bilang saya udah, okay, go to school, go to our campus and ask something. Jadi udah bisa, you can register or, nah itu dia. Jadi guru itu adalah cuma ya dan kegembiraan juga. Jadi belajar itu harus happy. Ini Bapak itu just to persuade you to open your mouth. Sekarang bertanya, Bapak tuh udah dari tadi loh Pak Ketua ini, udah dari jam berapa udah datang, terus kita ngobrol. Luar biasa ini Bapak. Nanti semoga Bapak bisa S3 ya. Amin. Udah gitu ngajar di perguruan tinggi gitu Pak. Tapi nggak tahu your age sudah berapa itu. Amin. Mungkin enggak ya. Kemarin itu sih Bu, sempat ngedaftar di S3 di UI, cuman nggak diterima. Ya udah ada S2-nya Bapak. Udah ada S2-nya dulu di UI juga. Di UI. Iya. Nah, ya udah di UI lagi nggak bisa. Mungkin saya ngambilnya jurusan yang memang paling banyak diminati. Mungkin Apa itu? Translation? Kebijakan ekonomi publik. Oh itu S3. Oh iya. Iya, Oh S3. di sana nggak bisa. Ini anak saya aja mau S2 itu sambil kerja itu yang ketiga kali baru lulus. Padahal dia dari UI. Jadi UI itu juga nggak mau sedikit pun salah. Apakah pertama umur, nggak tahu. Apakah bisa bayar uang kuliah apa enggak. Itu dia tanya dalam banget, dia tanya. Kerjaan itu Nggak dibatasi sih. Iya. Tapi mereka udah dapat 2 kelas banyak nih. Maksudnya kelas A dan kelas B. Nah gitu Pak. Kayaknya saya balik lagi aja ngambil S2 lagi aja. Tapi bidangnya kan berbeda. Jangan. Bapak S1-nya apa? S1-nya ekonomi, S2-nya dulu karena memang berkaitan dengan tugas pokok fungsi di kantor, saya ngambil kajian ilmu lingkungan gitu. Oh. Nah sekarang tadinya S3-nya mau balik ekonomi lagi gitu, nggak diterima. Akhirnya saya ke Unindra ambil S2 bahasa Inggris karena ya ini kerjaan sampingan saya juga gitu, ngajar bahasa Oke, ya Inggris. udah. Nanti S3-nya ke UI lagi ambil linguistik. Kalau linguistik bisa. Bisa Bapak bisa kok. Jadi nanti ke UI ambil linguistik ya. Oke. Biar bisa ngomong banyak. Iya. Ambil linguistik aja. Pokoknya harus S3. Dan itu nanti bisa ngajarnya di universitas. Saya pula yang dorong-dorong Bapak ya. Iya bagus. Ayo teman-teman, ini gimana sih? Nah sekarang Mbak Dewi mau nanya apa? Nanti kita coba-coba menjawab. Mbak Dewi coba lempar topik apa gitu yang berkaitan Iya. dengan Ini communication. banyak ya, Jalia, Dwi, Mas Faisal, Pak Sahrul, ini banyak nih. Kita coba asal aja nanyanya, nanti nggak apa-apa, mau asal-asal dulu. Biar berkembang idenya ya. Iya, kalau kita ngomong aja lucu banget, tapi kalau bertanya lebih enak, jadi menjurus. Soalnya Pak Hardi mau punya teman gitu. Ini di sini kan ada 5 bahasan tuh, the act of communication. Ada 6 Pak. Iya, oh di 6 ya. Speaker listener polarity,
process of encoding and decoding. Nah, ini yang keempat, teaching communication skill gitu. Teaching Yeah, this communication. this interesting actually. Yeah. Okay. Now, the most difficult part is theological. The Teleological. nature of the language. It's very difficult. I don't know. I don't even understand. This is only, this one is I think this one is a new term. Yeah. Ini hanya istilah baru, tetapi dia cuma mau bilang bahasa itu sebenarnya kalau kita lagi bercakap-cakap ini sebenarnya nature ya. Artinya kontennya nature. Maksudnya nature adalah kita bertanya, yang satu menjawab, tapi di dalam bentuk yang formal karena ini di dalam kelas. Pasti ada konten. Kontennya adalah ilmu pengetahuan yang kita sedang bincangkan. What is that? Katakanlah psycholinguistics ya. And after that, this is when you talk about something in psycho, it relates to structure. Kalau kita sedang berbincang-bincang itu kan di dalamnya itu pasti ada struktur, pasti ada semantik makna, pasti juga mungkin interpretasi yaitu pragmatics. Ya. Kayaknya Mbak Dewi ini kayak capek banget sih. Apa sih yang di rumah dikerjakan? Ayo senyum. Jangan kayak ibu-ibu sih. Saya mah udah nenek-nenek memang. Jangan ikuti saya. Ini mem Apa yang related to ini aja tadi Pak Hardi itu ya. How to encourage the students ya Pak ya. Yeah. Enggak, Yeah, maksud saya gini, when your experience. Okay. Go ahead. no, mungkin pertanyaan lagi nih Pak jatuhnya Pak. Nggak apa-apa. When we are teaching and speaking class, sometimes we find that our students have lack vocabulary to speak gitu ya. Sampai pada akhirnya mereka kurang percaya diri untuk berbicara karena vocabulary-nya kurang gitu. Then I tell the students just speak with even with bad grammar gitu. Is it okay to do that, ma'am? Just only to untuk membangun confidence-nya aja. Membangun ya, to invite the student to speak, nggak apa-apa. Tapi after that you can explain. If you want to talk, of course you can talk, and after that you try to explain that if the real even that the real conversation, or sometimes when you go outside and then you make the small conversation, sometimes we never need the grammars because we have the konteksnya ada. Jadi kalau langsung bercakap-cakap kita punya konteks ya. Terus gimana? Harusnya kan terus masa sih ada begituan. Jadi orang tuh bicara kalau langsung itu pakai konteks dia. Ada konteks yang ada di sampingnya, di kepalanya. Begitu menulis nggak boleh. Dia betul-betul dalam struktur yang bagus. Karena orang lain nanti tidak bisa bertanya. Kalau dia tidak pakai konteks, harus benar-benar sesuai dengan struktur. Tapi kalau tidak pakai kalau pakai konteks, nggak usah pakai grammar boleh karena ada konteksnya. Terus apanya Bu? Terus kamu bilang tadi kan kamu kan sudah pergi. Terus gimana hasilnya? Nah, jadi ditambahin ya, itu dia konteks itu. Di sini content and expression. Konten tuh isinya. Bicara tanpa expression juga kan nggak bisa. Jadi ketika kita mengekspresikan sesuatu, bersama kontennya tuh ikut. Bisa. Hello, nice to meet you. Can you show me things that you have bought it? Oh, this very good one. Where did you buy it? Nah, itu dia ada ekspresi. Kalau gini, oh, yes I know. Where did you find it? How much is it? Itu kan nggak enak. Jadi ada ekspresi. Ya, kalau kita ngomong sama orang, kalau muka kita tuh
serem banget, itu kan kita pakai oh ya ini gitu. Jadi membuat listener atau apa namanya pendengar gitu ya, orang yang diajak berbicara itu mereka senang gitu. Dan memang itu keharusan kita dalam berbicara, mengundang orang lain untuk enjoy ourselves ya. Halo, jadi kayak lucu ya anak-anak kita ya. Jadi begitu. Jadi kalau mengajar bahasa itu, kita kan nggak boleh muka kita tuh cemberut sama siswa. Kita masih senang membangun apa hubungan. Sebenarnya pembelajaran bahasa ini kan membangun hubungan. Kita mengajarkan etika ya. Kita mengajarkan etika dalam berbicara. Ada intonasi. Umpamanya sedang Mr. Hardy, I know that you can do it. Ya, but I want to ask you one question. Itu kayak apa sih? Kayak saya seperti hakim saya. Jadi ada variasi itu ekspresi yang baik. Ya, seperti itu Bu. Kehidupan itu nggak boleh serius-serius sekali. Apalagi kita belajar bahasa atau kita sebagai guru bahasa ya kita harus menarik. Gitu. Saya nggak tahu juga sih menarik apa enggak ya. Tapi dengan linguistik kita pelajari, kita rasanya enak aja karena semuanya ada komponen ada di dalam linguistik itu, dan linguistik membuat orang lain itu ya easy going, know everything, kapan dia harus polite ya kepada orang, melihat tanda itu ada maknanya, melihat apa namanya, sebenarnya penelitian itu banyak sekali penelitian linguistik. Saya sedang meneliti tentang Burger King. Ya, Burger King pun saya teliti. Nanti papernya ya mau dipresentasikan. Dari aspek apanya Bu? Nah itu dari aspek linguistic landscape namanya. Linguistic landscape. Nah, linguistic landscape itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa itu ditampilkan dalam sebuah mungkin produk, mungkin di sekolah pakai apa Bapak menampilkannya ya, umpamanya apa restroom, umpamanya gini, apa kalau restroom bahasa Indonesianya Pak? Kalau di sekolah ditaruh restroom itu apa di atas bahasa Indonesianya apa? Bilik apa? Nah, toilet itu cuma toilet kan bukan bahasa Indonesia. Iya. Apa? Kamar mandi, anak-anak nggak bilang itu bukan kamar mandi Mama. Apa tuh toilet? Jadi anak sekarang nggak mau bilang kamar mandi loh. Dulu kayak kita bilangnya kamar mandi ya Pak, di toilet. Nah kalau sekarang anak-anak mengatakan toilet, restroom. I'm going to the restroom. Jadi dia tuh kayak ke situ gitu, pilihan katanya udah bergerak Pak, nggak mau lagi kamar mandi. Mau bersihkan toilet anak sekarang. Kalau bilang nggak kamar mandi. Di toilet gitu anak-anak sekarang. Kalau saya bilang di kamar mandi gitu ya, ada sebenarnya itu juga. Jadi bagaimana bahasa itu ditampilkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh atas bawah, atas itu pemerintah, bawahnya itu individual. Jadi kalau Burger King itu bahasa yang ditampilkan oleh siapa? Bawah atas, bawah atas, bawahnya siapa? Kita, orang-orang individual kayak Burger King Group. Jadi saya meneliti tentang bahasa yang ditampilkan. Jadi linguistik itu luar biasa, kaya sekali. Makanya saya cinta banget dengan linguistik. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan? Kalian diam aja sih, nggak oke. Masa nilainya nanti D. Nanti nilainya gini, nilai yang pertama tinggi adalah Pak Hardi, nomor 2 nilai yang tertinggi adalah Mbak Dewi, nomor 3 ya kan, nomor 3, nah belum nampak nih, nanti kalau Pak Sahrul, Mas Dwi, Mas Faisal itu nanti di bawah lagi ya, di bawah lagi. Kenapa? Karena mereka nggak mau bicara, diam aja. Nah,
Kan nggak lucu ya, kan saya datang Bu, tiap hari tuh ibu agak naruhnya D itu kan nggak lulus Bu. Ya udah saya kasih C aja, C. Bu, C juga nggak lulus Bu. Ya udah saya kasih B minus. Bu, jangan jelek Bu. Saya kasih B aja, aduh. Ya udah B tambah, aduh. Ya udah amin, aduh maunya A. Nah, ini nggak ngomong gimana? Itu yang Jaringannya kali, Bu. Jaringannya, Bu. Apa? Biasa jaringannya, Bu. Ya udah, nanti kalau nggak jaringan jangan selamanya. Jangan kau salahkan jaringan. Jaringan selalu disalahkan. Jangan dong. Nggak ada itu jaringan ya. Tapi Biasanya kalau udah dipancing nilai pada ngomong, Bu. itu dia Ratu. Makanya aku tunjukkan nilai aja, matanya langsung melotot, takut nggak lulus. Langsung nyalain mic semua. Oh, Ratu sudah tahu. Ya, yang Ratu. Nanti siapa yang mau diam aja, nanti dikasihnya yang rendah aja. Habis masak dikasih nilai. Bagus Betul, orang dia Bu. nggak pernah ngomong. Masa saya terus yang nanya kan, Bu, gantian, Bu. Ya, Mbak Ratu nanya ini Mbak Jalia, Pak Sahrul dia aja. Pak Faisal sudah nanya, Bu. Hitam nanya hitam. Nanya. Ayo nanya, Pilih apa aja? Aduh. boleh siapa Mbak Jalia apa tuh? Nih baru ngomong dia Mbak Ratu. Apa ngomong Mbak Jalia? Rame-rame, Bu, rame. Ya, Tugas. Ampun. apa yang mau ditanya? Paper Oh, itu tadi kita udah ngomongin tugas. paper Tadi itu udah ngomongin tugas. kenapa Bu? Iya, kita udah ngomongin tugas sama Pak Hardi. Dia nggak nyimak keseluruhan tadi. Datangnya telat. Kan? Tadi datangnya Kasihan ya Pak Hardi ya. Masuk Pak Hardi, aduh gua kok di dalam kelas yang cuma diam sih. Mungkin dia berkata di dalam hati, I do need the challenge, a good challenge here in the classroom. But unfortunately, my friend just keep silent, don't want to ask question. Oke, nanti kita ngomongin paper. Sekarang Pak Syam, the handsome man, please ask question. Pak Syam ada juga dia bertanya. Pak Syam mau bertanya apa Pak? Gak dengar loh beliau itu. Gak dengar beliau. Mungkin di sana ya. Coba yang bagus-bagus, yang bagus-bagus, yang merasa bagus, internetnya cepet tanya. Ayo, Pak Dian tuh kayaknya udah siap, Bu, Pak Dian. ayo. Iya, Bu, boleh, Bu. Nanya, Bu. Bu, sore Bu. Selamat malam Ibu. Ya, Bu, ini kan saya lagi mau ini lihat perkembangan anak saya Bu, masalah riset yang Ibu tanyakan sebelumnya kan. Itu tuh karena menjelang puasa, apa ibaratnya sudah masuk puasa, jadi itu saya tanya sarapan jadinya bilangnya puasa Bu. ya nggak apa-apa buka kurung sarapan. Dia bisa tanya, Nggak apa-apa. dia bilang puasa, minum puasa katanya gitu. Apa adanya aja nggak apa-apa. Apa adanya aja datanya nggak apa-apa. Karena data itu ya apa yang diberikan oleh anak. Ya. Tapi tidak dalam berbentuk video ya Bu? Atau tertulis Kalian saja Bu? kalian you try to record it. You try to record and after that you try to rewrite from the video. Ya. baik, Bu. Kan udah ada contohnya saya punya kan. Ya, betul. Udah diem lagi nih. Nih nggak ada yang Bu, nanya, Bu. Ya. Oke. Bukan I have learned about the language acquire, Bu ya, language acquire. That there are two kinds of language acquire.
on the first acquisition and learner ya. Nah, kan kita kan yang gen learner Bu ya. Nah itu kan karena kita belajar gitu kan, makanya kan bahasa yang kita dapatkan juga kan berarti formal dan juga lebih ke arah ilmiah gitu Bu. Nah, terus beda kalau misalnya kan kayak acquisition ya, anak-anak gitu kan, karena mereka dari kecil kan sudah terbiasa mendengar gitu ya, tanpa mereka belajar juga mereka udah bisa berbicara gitu kan Bu ya. Nah itu kan ada kelemahan yang saya rasakan gitu Bu ya, entah saya atau berdasarkan ada beberapa pihak-pihak lain juga gitu, bosannya learner sebagai seorang learner itu terlalu banyak mempelajari teori sehingga kesulitan justru membuat kita pikiran yang terlalu progresif sehingga kesulitan untuk mencerna dan berbicara, speaking itu Bu, memproduksi bahasa melalui verbal itu gitu Bu. Tapi kalau misalnya kita disuruh nulis gitu kan, atau disuruh buat describe tentang tulisan apa, itu mungkin bisa gitu kan, tapi itu kelemahannya susah untuk memproduksi bahasa lewat verbal itu. Yang saya rasakan kayak gitu Bu. Itu kalau secara kajian linguistik itu kayak gimana itu Bu kalau kayak gitu? Apa gitu? Apa yang salah gitu? Terima kasih. Jadi gini, Mas, tadi Mas Idam bilang ada dua dalam mempelajari bahasa. Itu pertama adalah natural. Itu children acquire language naturally every time they hear about the conversation, the way how we use the language, words, sentence, and then all. Yeah, that is we never teach students or children in learning something, in learning language. Of course, we have to learn the way how to study what word, how to pronounce that word, how to make a good phrase, and also sentence, with good structure. Okay, so when we learned language, we have to know the systematization of that language. Ya kan? But in nature, we as a learner never learn about the structure. Just say something and after that we hear, oh yeah, this is not correct, for example. But in nurture, we must study the system about sounds, system about names, system about a structure of word, structure of sentence, and we have to know the semantics, meaningnya. Apa yang salah kalau people or someone cannot produce the sounds, cannot produce the sentences, or cannot describe it, the content and expression? Why? Is there something wrong here? What is that? The learner, cannot what? The learner cannot what? Cannot focus it. Doesn't have any motivation in learning language. That is the problem. What else the problem? Maybe maybe she or he cannot show their performance in using foreign language because she or he shines. So it means that we have to support it. Suppose that you have a children and you don't want, if they cannot use foreign language like English from the first age, like Kinara, you support
Yeah, you try to communicate it, and also sometimes use bahasa Indonesia, sometimes use English, whatever you want to. Persoalannya mengapa terjadi nggak bisa secara verbal? Itu tadi, what is that lack of motivation in the previous time? Poor quality in learning. Yeah. What else? Poor quality materials. For example, what is that? The materials, maybe books. Nggak banyak buku-buku, ya. Nggak banyak alat-alat yang mendukung, ya kan? And personality factors of shyness or anxiety. Nggak pede. Jadi kita tuh harus dorong. Kita harus bilang saya bisa. And then we try to buka aja mulutnya. And then you can ask question. What do you think about this? I don't know about this explanation. What did this happen? Mulai aja untuk membuka. Aku mau coba nih ya, gitu ya. Jadi, aja dulu. apa? Mbak Ratu? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Jangan sampai kita kan we are teachers ya. So, Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Ya, ya Nggak usah kalau nggak takut dijalan-jalan gagal. gimana? Kayak Nara aja udah bisa ngomong dulu. Udah pernah kan saya share videonya? Ya. Iya. Nah dia udah nerangkan itu COVID itu di Iya. ketika buat video itu ada kompetisinya. Cuman waktu itu kita dalam kekacauan, maksudnya pada bulan Februari itu anak saya dapat COVID, bingung ya, semua pada bingung. Jadi dia harus berkompetisi, competition ya. Jadi mamanya bilang we are in a good competition right now, go on. Tapi dia ingat antinya udah dibawa sama mobil, dibawa ke Wisma Atlet, dia sedih. Jadi mungkin mempengaruhi gitu ya. Jadi tuh dia ngomongnya kan keluarga aku, my family got COVID. Dia bilang gitu, saya juga ada kesian apa, dia cerita gitu. Dia bisa expression. Nah itu dia tadi Pak. Jadi kayak Nara aja sudah bisa konten di otaknya apa yang mau dia bilang dan dia ekspresikan dalam suaranya, nggak girang. Terus dia nggak mau ganti baju, biasa dia mau pakai baju bagus, itu baju yang dia main-main gitu. Ayo dong, no mama, I use this. Biasanya dia mau pakai baju yang bagus gitu, jadi terpengaruh dia. Nah itu dia Pak, ekspresinya, penampilannya jadinya sedih. Nah itu dia tuh membawakan yang tadi, istilah tadi teleological. Yang ada di situ terbawa perasaan gitu ya, gitu bahasa itu. Jadi kalau kita umpamanya yang ada yang disebutkan kita ada keluarga yang gimana kita ikut mengatakan dengan ini kami ikut. Nah kalau dia happy kita bilang happy wedding party my sister. Tapi kalau itu lagi nggak bagus kan ada kesedihan, ya kami ikut belasungkawa. Terus muka kita jangan kami belasungkawa terhadap itu kan nggak benar. Jadi konten dengan expressionnya nggak sama gitu. Nanti kalau kalian udah baca banyak buku linguistik ya, ini udah banyak nih otaknya, buka gini aja langsung dia tuh nggak nyangkut kemana Pak, nyangkut gitu. Tapi kalau nggak bisa, males baca buku, sesuatu kayaknya susah banget ya, padahal nggak susah itu. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Ida. Nah, siapa lagi? Saya Bu. Pak Dwi. Nanya deh. Halo, ntar dulu. Pak Dwi. Oh Pak Dwi boleh. Kita undang-undang dulu nih pejabat-pejabat pemerintah ini. belum bisa dari tadi Bu, masih capek. Nanti habis itu Mas Faisal gantian nih, terus Mas Sarul, Pak Ridwan. Kalau Pak Syam udah pernah nanya belum Pak Syam? Iya Bu. Benar pertanyaan buat saya Bu. Nanti nilai kalian jelek ya kalau nggak mau ikut serta ya. Halo, belum Saya. ada pertanyaan buat Bukan saya saya Bu. udah nanya. Saya loh harus bertanya Idam udah semuanya. nanya.
Kalau udah dibilangin nilai Tidak, langsung nanya susah Bu. Saya Ayo Oh, nanya. bilang nilai langsung nanya. Iya, nanya langsung. Jadi mesti diketok dengan nilai. Nah, itu nggak boleh. Silakan bertanya, soalnya Pak Hardi udah capek mengajak-ngajak. Nggak. Saya udah tahu. Ya. Ya. Belum cuma gantian aja lah Bu. Iya. Against, Pak Bapak against gitu, bukan against you. Ayo, Pak Dwi. Belum ada ide Bu. Sama Bu, saya Nah, juga Bu. udah nilainya jelek. Kalau ini nilainya jelek. Sekarang Pak Nur, Ya Bu, apa? saya mau nanya tapi di luar ini nggak apa-apa kan Bu ya? Di luar Tapi jangan di luar nih, topiknya bagus, di luar lagi apa? ya kan ada tuh sebagian anak yang nggak terlalu suka bahasa Inggris ya. Oke. Nah, bagaimana kita agar supaya anak itu suka gitu Bu? Ini untuk anak-anak SMK atau SMA gitu Bu. Di mana, Pak? Maksudnya? Di mana dia berada? Mana sekolahnya? Oh, di kelas Bu. Kelas Di sekolahnya apa di? mana? Di mana? Di Depok. Oh, di Jakarta Bu. Jakarta mana? Jakarta Selatan Bu. Tangan. Itu kan anak-anak keren semua di situ. Ya saya mau Anak belajar aja, tipis. sekali aja ada yang begitu gitu Bu. Nggak apa-apa kan ya Bu? Ya apa masalahnya? Nggak mau belajar? Tapi- nggak suka. Tapi bener Bu, saya mau nambahin Bu. Kan apa kalau SMK itu kan mereka sekolah kejuruan Bu ya. Jadi mereka menganggap apa materi yang setelah kejuruan mereka itu nggak penting itu Bu. Iya kurang penting gitu. Kayak apa Maksud Aidam begitu benar. kan misalnya Nah, dengar ya. dengar. kejuruannya Itu tansi ya. gitu kan ya. Du- Dan Aku tansi. mereka mau belajar cara Sebenarnya enggak ya, jadi enggak ada motivasi, lack of motivation. Coba lihat itu si Pak Hardi, dia bukan orang bahasa loh. Iya. Nah tapi dia, Iya Bu, saya juga bukan orang bahasa Bu. nah banyak yang siapa aja yang bukan orang bahasa di sini. Saya Bu. Nah Pak Nur lagi, kalau Pak Hardi udahlah dia guru bahasa juga. Tapi mengapa itu bisa ya gitu terjadi? Sebenarnya full of motivation, ya kan? Jadi kita sebagai orang, sebagai manusia itu harus memiliki keinginan, cita-cita. Nggak mungkin kita bisa hidup tanpa bahasa. Orang mengekspresikan diri kayak mana? Orang kan kalau ini coba Kenara itu udah presentasi tentang kamu dari mulai 0 sampai umur 5 tahun. Dia presentasi. Umur segini saya nggak bisa apa-apa, umur segini dia bisa. Nah, kenapa? Karena gurunya memotivasi, terus sekolahnya juga. Terus di rumah ini kita juga terus aja dan dia punya motivasi. Setiap Sabtu dan Minggu dia pasti menonton watching movie tentang cerita-cerita anak yang semuanya nggak mau di dalam bahasa Indonesia karena bilingual school, dia every time use English. Terus bahasa Indonesia jelek? Enggak jelek. Kenapa? Ya, dari kecil dia udah ditampilkan dulu. Kalau udah tua kayak saya baru mulai ya nggak bisa. Gitu. Kalian masih bisa? Bisa. Caranya ya serius, baca terus sepanjang hari. Ya. Kecuali lagi ngajar, sisanya kalian baca. Bisa ya bisa. Wah, kenapa nggak bisa? Jadi harus yakin kita mesti full of motivation. Mesti best quality teaching atau learning, ya kan? Jadi semuanya dari kita. Kok nggak bisa sih? Orang bisa kenapa kita? Di internet juga banyak tuh, semuanya pakai teks Inggris ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa, ya. Kelas kalian pada semuanya kayak Dewi kayaknya capek banget. Sini
Iya. Pak Syam, apa yang dipikirin Pak? Suara Pak Syam tuh suka nggak kedengeran. Oh, internetnya tuh ya. Internetnya. Iya, halo Ibu. Ya Bapak. Kedengeran nggak, halo? Jadi Mau bertanya Pak? Bapak mau bertanya? boleh. Oke, boleh Ibu. Ya. Sila Pak. Hilang lagi ya. Oke, halo. Iya, Ngomong oke, how I want Iya benar ya. Aduh. Di chat aja Pak, di chat. Di something introvert berat. Padahal di chat aja Pak. Aduh, gak enak ya. Nah, we go to Pak Syahrul. Ayo, Pak Syahrul, tanya. Pak Syahrul tanya. Ya Bu, nanya Bu. Ya, Siap Bu. Yang tadi Bu, yang teleological nature berarti itu berkaitan dengan utamanya dengan pengalaman Ibu ya? boleh pengalaman. Boleh. Untuk pengalaman atau hal-hal yang sudah diketahui mungkin seperti itu Bu ya, untuk yang theological itu, untuk intinya gitu mungkin seperti itu. Iya, penggunaan bahasa, ya, penggunaan bahasa yang diekspresikan melalui katakanlah pengalaman. Boleh aja. Boleh aja. Kalau untuk yang satu lagi Bu, Ada yang proses encoding dan decoding itu contohnya seperti apa? Oh. Nah, coba ini masih waktunya berapa menit lagi ya? 7 ya? 7 ya? menit. Oke, nanti kalian kan punya kelas lagi ya. Jadi kalau encode itu udah pernah saya terangkan, kayak saya ngomong, kalian yang nangkap. Saya ngomong, saya konten dulu saya atur. Saya atur dulu, ada vocabulary, saya atur saya mau ngomong apa ya. Saya atur dulu, ketika saya ngomong, saya nih ngomong ya, Bapak kan nangkap. Saya ngomong, saya keluarkan dengan bunyi-bunyi dulu, bunyi. Semua kan bunyi ini, kalian merangkumnya dengan struktur. Bapak ketika saya ngomong, saya tuh udah pikir apa saya ngomong. Nah, kemudian saya keluarkan suara saya, Bapak menangkap dari suara juga. Tapi Bapak mengatur strukturnya, baru bermakna. Kalau saya makna dulu, semantik dulu. Apa yang mau saya omongin? Nah, kemudian saya atur dengan struktur, saya keluarkan dengan suara, fonologi. Bapak menangkap bunyi. Kemudian mengatur subjek, predikat, baru mengerti. Ketika speaker say something, dia send sounds. Dia ini kan bunyi-bunyi aja, nggak ada yang keluar struktur. Tapi kalian yang menangkap struktur dan kalian menangkap makna gitu. Sebagai speaker, saya ngatur dulu. Sebagai listener, kalian mendengar. Kemudian kamu semuanya mengatur makna, mengatur struktur dan ada makna. Itu encode and decode gitu Pak. Ya. Ya. Aduh, enak banget nih linguistik ini. Bapak, kalau tadi Pak Syam bilang kayaknya berat banget untuk siswa itu belajar bahasa. Itu kayaknya tadi sedikit ya. Ya Pak, berat mereka itu. Berat ya. Jadi tergantung kita lah. Jadi guru itu memang memiliki kekuatan. Kayak tadi saya bilang tesis udah mau selesai hampir semuanya karena saya dorong tiap hari. Oh sini saya perbaiki, nah saya berarti oke cepat. Belum waktunya, belum pun mid semester kita. Mereka setiap hari tanpa berhenti karena saya dorong terus. Dan belum ada yang menyatakan selesai, tapi anak murid saya, siswa tesis saya udah mau mempertanyakan ini di mana, saya udah siap nih. Gitu ya. Kenapa?
tergantung dosennya. Jadi guru itu memainkan peranan yang penting. Makanya kan kita selalu dengar atau kita selalu curhat. Dulu guru gue atau dosen gue tuh kuat banget dia ngajarkan apa sehingga saya suka, dan kemudian itu Semoga dosen pembimbingnya nanti dapat ibu. Amin. Amin, 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 amin. 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 amin, amin, amin. Jadi ada cerita nih Mbak Ratu, ketika Iya, saya Bu. mengajar di depan kelas, ada mahasiswa udah selesai, mahasiswa datang, ibu langsung peluk saya, anak perempuan. Ini siapa namanya? Dia sebutkan, ibu kita kan dulu kan tahun berapa? Ya Allah, tahun berapa itu ketika anak saya masih kecil, mungkin sekitar waktu itu 20 tahun yang lalu. Amin. Amin. Lalu dia belajar fonetik, saya ngajarkan, akhirnya dia suka banget dan dia sekarang jadi guru TK bilingual. Dia udah ke Australia, dia udah ke Singapura, dia nggak tahu lagi dikirim. Makanya dia bilang, ibu sangat membantu untuk kelancaran karir saya. Jadi selalu ada gitu orang yang datang di kelas yang ini yang assessment. Ada 3 orang murid saya yang dulu di Universitas Nasional. Ibu, kita ketemu, ibu nggak berubah, padahal udah berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang anakku udah kuliah, waktu itu dia masih sendiri, masih umur berapa gitu ya. Jadi kita tuh udah berapa puluh tahun baru ketemu lagi gitu. Jadi dalam pendidikan itu guru memainkan peranan yang penting. Jadi kalau gurunya itu males-males dan males belajar, kan imagine anak muridnya kayak apa gitu. Itulah yang membuat kita itu harus keras ya di dalam belajar, karena kita belajar ini, Bapak Ibu belajar sini bukan buat kalian aja, tapi buat generasi yang di bawah ini penerus-penerus. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu senang ya bertemu. Kayak saya ini nggak tahu ya, saya apakah saya senang bertemu kalian, tapi just the way I am, saya memang begini gitu ya. Saya selalu senang kalau bertemu. Kalau pada semuanya diam, saya suka gedor-gedor. Pada semuanya cemberut, saya bilang, masa kamu lebih tua dari saya, ya nggak, Bu Dewi? Jangan ikut-ikut saya kan udah tua. Nah, Bu Dewi kan masih umur 30 kali ya. Benar. Nah, masa setengah dari saya? Masa begitu? Saya aja masih pengen sekolah lagi, tapi udah nggak bisa. Waktunya udah, aduh, mau pergi ke Malang menyelesaikan buku S3, enggak lah, ya. Jadi kita tuh cari kesempatan yang cepat. Kalau mau sekolah cepat, jangan kawan gue juga belum selesai, jangan gitu bodoh amat dengan dia, karena dalam pembelajaran udah di strata 1, 2, dan 3 itu kita nggak ngikut orang. Kita personally I want to be apa, and then I have to be such a good person. Itu tuh terima kasih untuk Pak Hardi ya yang selalu mendorong, juga Mbak Ratu ya. Ini bisa mendorong teman-teman yang diem aja ya. Oke, nanti kok Mbak Jalia ini aja ya, teks aja saya mau nanya apa. Siap Ibu. Jangan sampai saya dibilang sambil orang lain. Idam juga Bu, idam. Idam juga ya, idam juga. Yang belum dia. Saya juga Bu, nanti saya teks. Dian Bu, Dian Bu. Biarin aja yang nggak mau terus Bu, nggak mau. nyebutin nama semua biar diingat. Ya Bu, saya belum Bu. Nggak mau nggak apa Saya udah Bu tadi Bu. apa, tapi nilainya udah deh. Goodbye my love. Jangan dibilang jahat saya ya, because I love you, I must say yes. Jadi ada content and expression malam ini. Love you too Bu. Apa? Apa? Mas? Aduh, Apa Bu Apa, Faisal? nggak ada Bu, nggak ada Bu. Bapak ya. Apa? Love you Miss Bu, cenanya. Nggak tahu apa yang dibilang, nggak dengar. Oke, abis ini siapa yang ngajar? Bohong. Ya udah. Bohong. Bye. Nggak mau saya ngambil waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam, siap Ibu. Dadah. Hai Bu. Mbak Ratu, nanti kalau if you want ask a question, please ask ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.